Itu kan tradisi kuno udah lewat, udah nggak bakalan masuk. Betul, organ tubuh kita yang di dalam ini yang puasa ini itu menggenerasi sel-sel baru. Nggak misalkan kayak lu kan, lu lapar bawa lu panasan, yoga suka berusuk. Nah, Menjaga aura kita lebih positif, tetap positif dah atau bagus tuh gimana? Kalau kopi, kalau kopi ini ada dua yang dibagi nih. ya, Kalau kopi yang pertama, ini adalah titik untuk menanggulangi rasa haus dan lapar. alhamdulillah nih kita Alhamdulillah. bisa menyentuh dan merasakan bulan puasa di tahun 2024 ini, Ji. Mantap. Kenapa ya orang puasa pas buka dikit aja udah lemes, nggak bulan puasa pagi makan siang makan pas segala macam. Maksudnya beda aja gitu Suasananya ya. suasana vibes-nya atau bisa dibilang auranya juga dari orang yang berpuasa atau yang enggak, maksudnya muslim lah ya, yang puasa sama yang enggak beda. Tapi kan gue nggak tahu, maksudnya tuh gue bukan orang yang mendalami soal aura orang seperti apa, paling secara ini doang sih, secara perilaku. Nah, lo kan lebih paham gitu ya soal aura orang atau setiap apa namanya individual. Gimana tuh, Ji? Ini menarik nih Kur, kalau misalkan kita bicara. Pertama tentang puasa dulu. Kita nggak akan bicara tentang konteksnya agama ya. Kita akan coba bicara tentang konteks universal. Jadi kalau misalkan kita larikan ke ajaran kita di Islam, bahwa puasa itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu itu juga sudah mengenal dengan puasa. Di belahan dunia manapun mengenal tentang menahan lapar dan dahaga sebagai salah satu cara proses spiritualitas dan juga untuk kesehatan. Di belahan manapun, di India, Eropa, Cina, dan yang lain-lain. Dan puasa ini ternyata sudah menjadi tradisi kuno, Kur. Bukan lagi kita doang. Jadi, tradisi kuno? Iya, jadi udah dikenal bangsa. Kalau secara perspektif positifnya, tradisi kuno, tapi memang masih ada apa ya, maksudnya masih ada manfaatnya banyak gitu kan. Sangat banyak. Kalau perspektifnya negatif kan, ya lah yang kuno masih ada ikutin. Iya. Kan gitu tuh maksudnya. Ada juga yang lebih bahaya, entah itu liberal atau seperti apa gitu ya, yang itu kan tradisi kuno udah lewat, udah nggak bakalan masuk di era sekarang gitu. Gimana tuh? Malah sebaliknya. Jadi gini, jadi kalau misalkan puasa ini kan kita mengibaratkan tubuh kita ini sebagai ibaratnya mesin lah. Kalau misalkan pemirsa di rumah bayangkan mesin kendaraan kita, sepeda, motor atau mobil. Di mobil yang paling mahal, mobil yang paling baik saja, yang istilahnya paling canggih lah, itu memerlukan yang namanya brake engine, di mana mobil ini harus stop. Apalagi dengan tubuh manusia, tubuh manusia semuanya organnya semua bekerja tanpa ada lelah, tanpa ada capek. Nah, contoh misalkan pada saat kita makan itu usus besar kita dan usus kecil kita itu bekerja sesuai dengan gigitan kita atau kunyahan kita. Selama kita ngunyah itu usus besar kita bekerja. Nah, lambung kita nih, Kur, perut kita yang diisinya semua komplit, ada limpa, ginjal, lambung, segala macam itu bekerja untuk menjadikan bahan makanan menjadi nutrisi itu butuh waktu 4 jam. Bayangin kalau misalkan kita yang hidup di Jakarta selama 24 jam itu makannya mungkin berapa jam sekali tuh, Kur. Lu datang ke rumah temen lu, ngopi, ada kue, makan. Cuman kalau nge-compare-nya, ini kita diskusi ya, maksudnya pasti ada aja bantahan-bantahan kan. Nge-compare-nya antara mobil dengan manusia, pasti ada aja perspektif orang bilang nggak apple to apple, karena mobil itu kan ciptaan manusia. Kalau lo bilang tadi brake engine gitu kan, iya itu kan ciptaan manusia. Sementara kayak lambung, kayak usus dan sebagainya itu ciptaan Tuhan. Bahkan karena ciptaan Tuhan kan lebih baik. Tapi kalau nggak compare-nya dengan mobil, itu nggak apple to apple tuh gimana nanggepinnya?
Loh, bukan masalah apple to apple, karena setiap semua organ yang bekerja pasti butuh waktu istirahat. Nah, waktu istirahatnya itu kan tinggal disesuaikan jedahnya. Mobil, motor, waktu istirahatnya lah pada saat di parkiran, saat ini segala macam, pada saat kita sedang netralin. Nah, pun juga dengan tubuh manusia. Sehebat-hebat tubuh manusia itu pasti butuh rehat. Kalau misalkan nggak bulan puasa, ya pasti sakit. Pada saat kita sakit, itu kan alarm tubuh kita memberikan, gue istirahat dong, gue istirahat gitu, Kur. Sama seperti kayak zaman COVID dulu ya, ketika bumi diistirahatkan. Nah, itu dia. Setahun 2 tahun malah kan. Data polusi nggak ada, lebih jernih lagi udara gitu ya. Sama dengan pada saat kita puasa, dari subuh sampai maghrib, dari jam sekarang subuhnya itu jam 4.41 sampai jam 16:10, itu ada suatu hal yang berubah, Bro. Di mana semua organ tubuh kita yang di dalam ini, yang puasa ini, itu menggenerasi sel-sel baru. Dia memperbaiki sel-sel baru. Makanya banyak banget kan orang yang pengen endoskopi, yang pengen lepas dari kankernya, yang pengen lepas dari penyakit-penyakitnya, dia puasa, Bro. Termasuk dengan penyakit teman-teman yang menderita penyakit asam lambung, segala macam, itu juga puasa. Nah, yang menariknya lagi, Kur, ternyata puasa itu bisa memperbaiki aura. Memperbaiki aura. Itu beda dengan yang puasa dan nggak puasa, muslim lah gitu ya. Tapi ada juga muslim yang sama-sama berpuasa, tapi auranya beda, Pak. Gitu. Misal katakan si A sama si B sama-sama puasa, tapi auranya beda. Si A ini kayak katakan kasar ini, secara pandangan kasat mata gua demek banget kayaknya, lesu, lemes. Yang satu lagi tetap berenergi, antusiasnya masih ada. Itu kenapa? Apa yang bisa mempengaruhi itu? Gini, ini kita coba melepaskan pembicaraan kita bukan hanya dalam skup Islam saja ya. Tapi kita coba melihat orang-orang yang melakukan puasa, misalkan kayak kita ngelihat kalau di agama lain, misalkan ada yang tapa berata, ada yang semedi segala macam. Kenapa kok dia memancarkan aura? Apa memancarkan aura yang baik? Salah satu ilmuwan dari Indonesia, itu dilansir dari suara.com, ya, itu menjelaskan bahwasannya orang yang berpuasa ternyata memiliki cara khusus untuk memurnikan auranya. Karena orang-orang puasa ternyata identik auranya perak, silver. Bukan manusia silver jalanan, kalau berpikir manusia silver jalanan. Terus kena kanker kulit. Bukan. Terus, karena pada saat dia puasa, Pak, semua organ-organ ini bersinergi hening. Pada saat hening tidak bekerja, dia akan menimbulkan sebuah aroma yang berbeda tuh, Pak. Pertama, orang puasa lemes, Bro. Orang puasa lemes, pada saat orang puasa lemes, itu biasanya otak kanannya dan otak kirinya yang akan lebih dominan. Alam bawah sadarnya yang akan naik. Makanya orang puasa itu lebih banyak capek, tidur, dan lebih banyak istilahnya menghayal gitu kan. Karena pada saat puasa perut lapar kan halusinasi naik tuh biasanya ya. Nggak misalkan kayak lu kan, lu lapar bawa lu panasan, berusuk. Nah pada saat kita berhasil memberikan sebuah tatanan atau tahanan kepada rasa emosi kita segala macam, kita sudah belajar untuk turunkan temperamen kita segala macam. Nah, ini yang menarik sekali. Jadi pada saat kita puasa ternyata bukan hanya sehat fisik, ternyata jiwa lu juga sehat, Kur. Gitu. Puasa ada katakan ada orang di bumi bagian mana gitu, misalnya katakan dia ada yang nggak puasa nih. Sebagai muslim nggak puasa, tapi sholatnya kencang, Pak. Itu untuk aura ya, kita ngomongin dari segi aura itu. Orang yang berpuasa sama orang yang sholat tapi nggak puasa, itu untuk secara aura gimana, Pak? Ya sebenarnya kalau misalkan bicara kita tentang aura, selama dia melakukan aktivitas spiritualitasnya dengan penuh kesadaran, baik misalkan ada orang yang nggak sholat yang nggak puasa tapi dia melakukan sholat, minimal di situ kan ada perubahan aura. Dan kita jangan ngomong konteksnya perbandingannya orang puasa dengan tidak puasa, dengan sholat dan tidak sholat gitu kan, karena itu nanti akan masuknya ke ranah fikih tuh. Nah kita akan bicara tentang masalah puasa ini, Kur, yang menahan lapar dan dahaga
Dari pagi sampai malam ini ternyata kan tadi yang awal tuh sudah dikerjakan oleh banyak orang di luar, di Nusantara, di dunia gitu. Dan ternyata orang puasa ini memang dahsyat banget, memiliki kekuatan kesehatannya, kekuatan daya spiritualitasnya. Coba makanya lihat orang-orang puasa di bulan Ramadan itu banyak banget tuh orang yang tiba-tiba dari yang bajingan berubah menjadi seorang yang figur yang baik. Karena memang cenderung ke arah sana. Pada saat orang sedang lapar, cenderung spiritualitasnya akan naik. Orang di bulan puasa itu banyak yang sedekah, sahur on the road, bagi-bagi apa segala macam. Karena memang ke situ tuh, Gur. Nah, ntar kita bahas sahur on the road juga tuh. Sebelum ke sahur on the road kan masih di area aura itu sendiri ya. Ya. Orang berpuasa itu kan dari, ya katakan ada yang imsak katakan ada juga yang bilang bahwa ya imsak mah di Indonesia doang adanya, padahal kan Nabi aja kalau nggak salah nih aja, maksudnya ntar tinggal lo lurusin. Itu sebelum azan subuh aja kan masih makan 5 menit sebelum ini kan. Nah, agar aura kita terjaga gitu, aura kita terjaga positif gitu ya. Apalagi orang yang melakukan aktivitas dari abis sahur, abis subuh tuh udah ada aktivitas tuh, menjaga aura kita lebih positif, tetap positif dah atau bagus tuh gimana? Nah, tips-tipsnya gini, kalau misalkan tadi masalah imsak itu kan, kalau misalkan seperti gini lah, kalau imsak itu lampu kuning, lampu yang bersiap-siap gitu. Jadi imsak itu sebenarnya bukan tanda berhenti makan, tapi siap-siap untuk masuk ke dalam subuh. Nah, yang kedua pertanyaannya tentang bagaimana sih cara puasa yang benar. Puasa yang benar dari beberapa dokter, kalangan praktisi kesehatan, itu yang paling penting adalah asupan makan, Kur. Pada saat lu sahur, asupan makannya harus benar. Apa tuh? Misalkan karbohidrat jangan terlalu banyak, proteinnya dilengkapin, mineralnya dilengkapin. Jangan ujuk-ujuk sahur lu makan gorengan, ya kan? Satu tukang gorengan lu borong semua, ya itu bukan puasa, malah makin sakit karena ternyata menimbun lemak kan. Terusnya minum airnya, mineralnya yang cukup. Nah, kendalanya kita, Kur, di umat Islam nih pada saat bulan Ramadan ini, masalahnya adalah kenapa pada saat bulan puasa ujung-ujungnya nanti malah jadi banyak kolesterol, banyak penyakit. Iya, tadi karbohidrat yang terlalu banyak, terus pas sahur juga yang tadi lu bilang menimbun lemak. Nah, bukankah ketika tubuh beraktivitas tidak ada asupan apapun di dalam tubuh itu, justru yang dimakan adalah lemaknya kan? Iya. Bukannya malah bagus kayak gitu? Ya, semuanya sebenarnya sih bagus asal jangan berlebih. Nah, jangan salah, Kur. Dalam puasa kita ternyata kenapa kita sehat? Ternyata organ-organ tubuh kita nih memiliki jam kerjanya, Kur. Nah, menurut keilmuan TCM, tradisional Chinese medicine, itu jam 3 itu merupakan jam kerjanya paru, limpa, jantung. Jadi pada saat kita bangun jam 3, itu sedang kuat-kuatnya tuh energi Qi dalam tubuh untuk merespon sel-sel baru. Makanya pada saat kita sahur pagi, sahurnya yang benar, terusnya nungguin subuh dengan cara beraktivitas ritual agama, baik ngaji, tadarus, segala macam sampai jam 5 itu mengembalikan sel-sel baru dalam tubuh, khususnya paru, jantung, ginjal. Nah, kalau misalkan lo lihat, ada sebuah pondok pesantren yang rehabilitasi narkoba, itu biasanya jam 3 dibangunin suruh mandi, Kur. Oh iya, mandi. Tujuannya adalah apa? Karena jam itu adalah jam organ tubuh yang bagus, yang tadi gue bilang tadi tuh, paru, ginjal, dan yang lain-lain, dibuat seger, dimandiin, untuk membuang racun ternyata. Nah itu kan kalau misalkan kita bayangin tuh 30 hari atau 29 hari kita bekerja seperti itu, tubuh kita makin seger dong. Tapi dengan syarat jam 3 bangun mandi itu jam tidurnya. Jam 9 atau jam 10 mungkin ya. Betul. Jangan dia baru tidur setengah 3. Minimal sekarang kalau manusia yang pengen sehat tidurnya jam 11 batasan tidurnya. Justru tanpa sadar, Kur, zaman sekarang pada saat kita main handphone, itu kan kadang-kadang kita tidur kan dekat handphone tuh. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sebuah dilematik tuh. Betul. Karena handphone ini ternyata punya radiasi tersendiri dalam tubuh. Gitu, Kur. Dan emang gue pernah baca juga di buku atau pernah nonton juga,
emang kalau kita mau tidur rapih gitu ya, agar supaya bangun dan aura kita masuk ke aura itu lebih mancar atau positif. Yang pertama, sejam sebelum tidur tuh jangan main handphone. Kedua, kalau kopi ini ada dua yang dibagi nih. Kalau kopi yang pertama 4 jam dia masa aktifnya 4 jam tuh kopi tuh. Katakan selesai ngopi jam 6, dia masih ada 7, 8, 9, 10. Itu udah jam 10 udah habis tuh masa kopi ya. Apalagi kalau misalnya tambah jamnya. Nah, berikutnya tentang kopi juga. Kalau dibagi dua tuh ada Arabica, ada Robusta. Ketika memang mau relaksasi tuh sebenarnya malam kenapa orang ngopi masih bisa tidur juga, main kopi yang Arabica dia. Kalau malamnya. Kalau siangnya karena kegiatan banyak itu di Robusta. Cuman karena kita puasa kan, itu gimana tuh cara ngatur ininya ngopi menurut lo? Kalau misalkan gue sih ngeliatnya gini, kalau misalkan sesuatu hal yang berlebih ya pasti akan menimbulkan efek. Yang penting ngopinya itu tahu takarannya, tahu tubuh kita kan ngerti nih, wah tubuh gue nggak suka nih dengan nggak bisa nerima kopi dengan terlalu banyak karena punya asam lambung. Kita sendiri yang bisa ngukur. Nah makanya kalau misalkan gue bilang mau ngopi Arabica segala macam, yang penting diri kita yang tahu. Oh gue cukupnya segini doang nih, segini doang. Terusnya yang kedua adalah tentang di bulan puasa ini adalah pola pikir kok. Jangan pada saat lo melek mata subuh udah ngelihat scroll TikTok yang beritanya tentang masalah hal-hal yang negatif, vibrasinya yang negatif. Nah itu yang udah bikin kita jadi tambah memperburuk suasana batin kita. Makanya kalau misalkan gue merasakan kalau bulan puasa itu pada saat bangun pagi bersyukur, alhamdulillah ya Allah dikasih kesempatan buat puasa, alhamdulillah ya Allah diberikan kesempatan buat ibadah. Gue selalu bersyukur tuh di bulan puasa, karena bulan puasa ini tempatnya yang paling hebat kita mengajukan proposal kehidupan sama Tuhan. Betul. Dan udah nggak pakai orang dalam lagi, langsung. Karena pada saat tubuh kehilangan nutrisi makanan, asupan makanan, kita dibuat lemas, dan pada saat lemas otak kanan kita bekerja. Nah disinilah vibrasinya mulai, kalau misalnya kita ngomong law of attraction, ini bermain nih Kur, 30 hari ini law of attraction lo bermain banget. Terakhir, menurut ente dari subuh sampai nanti maghrib, katakan gitu ya, sampai nanti maghrib, agar supaya aura kita tetap bagus, bercahaya, positif, asupan spiritual apa dari subuh sampai maghrib biar aura kita tetap kalau misalkan yang paling bagus adalah selain kita ikut kajian segala macam, tahu waktu. Kalau misalkan tidurnya siang jam 12, biasa kita makan siang nyari keluar, kalau yang kerja coba cari waktu tempat di mana bisa rebahan 10 menit saja atau 15 menit aja dia rebahan, walaupun juga nggak tidur secara pulas ya, tapi tidur ayam gitu ya. Tapi dengan tidur seperti itu dia telah memberikan jantungnya untuk punya kerja yang ringan, ya. Terus yang kedua adalah pada saat buka diperhatikan juga tuh buka asupannya segala macam, jadi biar sehat. Dan yang paling penting adalah pada saat puasa ini bukan hanya sekedar niat Kur, tapi pola hidupnya betul-betul diperhatikan, dan itu yang bisa menentukan adalah diri kita sendiri. Siap. Nggak orang lain. Berarti udah sedikit jelas lah, gue sedikit banyaknya tahu gimana caranya, bukan hanya sekedar dari jiwa atau seperti yang kita bayangkan puasa lemas, puasa dampak negatif, puasa itu penuh dengan ujian. Tapi gimana caranya kita tahu cara tadi dari ente biar aura kita terjaga. Nah ini ada tipe gini teman-teman yang katanya bilang kalau puasa itu sering lapar segala macam. Nah teman-teman bisa nanti kalau misalkan yang merasa cepet lapar segala macam, ini ada satu titik bisa digunakan buat sama kita sendiri mandiri. Kita punya telinga kita punya daun nih Kur, di sini Kur. Nah daun gendang telinga nih ada daging pipi kan ya. Nah ini dipijit nih Kur, dipijit seperti ini. Nah ini adalah salah satu titik. Pijitnya boleh ke depan atau ke belakang? Boleh ke belakang, boleh ke depan. Dipijit. Berapa kali atau berapa lama? 1 menit. Kalau misalkan kita sedang lagi aus nih, lapar dah, sambil dipijit-pijit seperti ini.
Dipijit-pijit. Ini adalah titik untuk menanggulangi rasa haus dan lapar. Menahan rasa haus dan lapar. Artinya ini dipijit-pijit gini. Oke. Dipijit-pijit. Nah, ini biasanya bisa menahan rasa lapar dan haus. Oke, berarti kita begini ya. Ya, itu jadi untuk, telinga tuh pasti ya di sini. Untuk menanggulangi rasa lapar atau rasa haus, tapi tidak bisa menanggulangi omongan orang dari kanan dan kiri ya. Nggak bisa, kalau itu harus pakai ganebo.